Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita tentang beriman kepada Rasul. Kemarin kita bahas tentang bagaimana yaitu hanya Rasul itulah contoh teladan. Kenapa beliau yang akan menjadi contoh teladan? Karena dari segi nasab beliau adalah yang terbaik. Dari segi sunnah surah, tampilan fisik beliau, ketampanan beliaulah orang yang paling gagah di muka bumi. Kemudian dari segi akhlak, beliaulah yang paling mulia akhlaknya. Dan beliau memiliki segala-galanya. Kecerdasan, beliau orangnya cerdas, beliau orangnya jujur, beliau orangnya amanah, dan beliau orangnya menyampaikan. Artinya tidak ada celah sedikit pun dalam diri Nabi itu. Dan itulah yang dijadikan contoh bagi umat manusia. Di samping memang karena beliau mendapat wahyu dari Allah, mendapat bimbingan dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara kesimpulannya, jalan hidup di dunia ini dua saja. Dua saja jalan hidup. Yang pertama, sabilil khabar. Yang kedua, sabilin nazar. Sabilil khabar itu jalan hidup menurut wahyu. Jalan hidup menurut wahyu. Apa yang telah Allah sampaikan, apa yang telah disampaikan Nabi, itu menurut wahyu. Ada jalan hidup menurut pandangan mata, nazar. Menurut nampak di mata. Kalau wahyu kadang berlawanan jo yang nampak di mata. Nah, para nabi mendakwahkan. Para nabi mendakwahkan, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Itu intinya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Jadi siapa yang mentaati Allah dan Rasul, dialah orang yang sukses, dialah orang yang bahagia, dialah orang yang beruntung. Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat hanya dalam mentaati Allah dan Rasul. Jadi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, dialah yang sukses hidup dunia akhirat. Dialah yang bahagia hidup dunia dan akhirat. Dialah yang beruntung hidupnya dunia dan akhirat. Ketika ini disampaikan, dibantah oleh siapa? Fir'aun. Ketika Nabi Musa mendakwahkan kepada Fir'aun tentang yaitu kebahagiaan yang hakiki dalam mentaati Allah dan Rasulnya, dibantah oleh Fir'aun. Karena jalan hidup Fir'aun itu sabilin nazar. Senang indaknya, bahagia ndak bahagia itu celik je mata. Kita celik dalam surat Az-Zukhruf misalnya. Salah satunya dalam surat Az-Zukhruf ayat 51 halaman 493. Ayat 51. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah jalan hidup Fir'aun.
Nyo mencaliak kerana nampak. Nabi, para nabi mencaliak kebahagiaan tu menurut wahyu. Siapa yang bahagia? Kau menurut Al-Quran, kau menurut hadis. Tu jalannya wahyu. Nah, kalau ada orang kini menganggap kebahagiaan itu dengan nampak di mata, itulah pengikut Fir'aun. Itu je. Tak bameh, akan kecilnya tak bagalang ameh tadi Nabi Musa. Bakun tak lakik no galang ameh. Kalau orang menganggap kebahagiaan kini dengan oto no rancak, itu nan sukses kan. Lah sukses no kini tu. Lah oto rancak no. Lah rumah baru no. Badik kakak je Fir'aun secara fikirnya, itulah kira-kira. Aja merah lah. Kalau ada orang memikir kesuksesan itu dari itu, lah kayo no kini, kadai no tanggung banyak dia gua kini dah. Aja nak. Itu, auto no kaya lah banyak, auto rancak, auto mahal, kan itu gaya ngecek lah. Rumah no kaya lah kadang lah tingkek, sambu lah pitih no, lah sukses no kini. Adik kakak je Fir'aun tu yang cara fikir mana itu. Itulah kira-kira. Nano orang-orang beriman cara fikir bahagia tak bahagia sejauh mana ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Sana beruntung, sana sukses mentaati Allah dan Rasul. Sabar rajinnya kamu saji, rajinnya kamu saji, lah suksesnya kini nak dorangnya ni. Kalau Nabi mencari itu, kalau semakin taat orang kau nak sukses. Semakin banyak sedekahnya, kau nak sukses. Semakin rajin salatnya, puasanya, kau nak sukses. Semakin batu imannya, kau nak sukses. Semakin batu akidahnya, tu nak sukses. Yakin wah. Sempat awak punya merubah keyakinan awak dari kesuksesan itu diukur bukan dari harta, tapi diukur dengan seberapa taat seseorang dengan Allah. Itulah sukses itu. Sukses dari pola pikir. Kalau tidak, gagal hidup kau baru. Kenapa? Memandang dari kalau Fir'aun yang ngecek tadi, bukankah Mesir ini di bawah kekuasaanku? Itu jabatan. Lah menjabat, itulah sukses. Kau itu. Lah berhasil lah ni kerajaannya, lah sukses. Lah punya segala-galanya, sukses. Nah itu dibantah dek Fir'aun ko Nabi Musa. Banyak masa man lebih hebat ambo kira-kira padanya. Itu kecek si Fir'aun. Karena Nabi Musa mengajak kepada kebahagiaan. Masa inyo lo nang mengajak ambo kebahagiaan. Inyo saya nampak di mata kan. Ambo lo diajaknya nak hidup bahagia, nak sukses. Sedangkan ambo lah jauh sekolah rumah. Kerajaan kamu punya sadonya. Mulai kini berhenti lawak mencari kesuksesan tu dari lah menjabatnya kini, lah banyak pitihnya kini, mencari otonya, mencari rumah. Kalau itu je cara fikir mencari orang sukses nak sukses, dia kakak Fir'aun fikir tu baru. Itulah kira-kira. Alun fikir menurut para rasul walai. Cara fikir Nabi dan Rasul itu adalah sejauh mana mentaati Allah dan Rasul. Ketika Umar bin Khattab datang ke tampik Nabi, dicaliaknya rumah Nabi itu, menangisnya. Kan itu Umar, Masya Allah. Menangis Umar kau. Nampak di siku Nabi babakeh, dia lalok.
Pelepah kurma tu kan ada daun-daunnya, babakeh. Kata Umar, wahai Rasulullah, cari ndak ada nan. Lah isi rumah Nabi, ndak ada tu. Kalau mau isi rumah awak tu lah rumah Nabi tu, itulah mewah sangat. Rumah Nabi Salimui itu separuh jadi lapiaknya, separuh jadi Salimuinya. Bantahnya dari sabut pelepah kurma. Dari sabui. Awak bantah awak. Mana lunak kapeh pada sabui? Lunaklah kapeh lah. Nabi dari sabut kurma lah, pelepah kurma tu kan ada sabui-sabui. Itu jadi bantah. Calik peralatan tak ada dah. Menangis Umar. Cik Umar, ya Rasulullah, para raja-raja di dunia tu, Romawi, Raja Persia, yang inyo ndak beriman ke Allah, lagi mewah-mewah hidupnya. Seharusnya engkau kekasih Allah, engkau kekasih Allah. Tentu seharusnya engkau nan mewah hidup di dunia. Itulah kira-kira. Engkau harusnya nan sanang ya Rasulullah. Tapi ajawab Nabi, ditargibnya di Nabi Umar. Apakah kamu tidak rela dunia diberikan kepada mereka dan akhirat Allah berikan pada kita? Karena kalau asal kamu targib. Terkesan je engkau baru hai Umar. Tidak rela engkau dunia aku untuk orang tu, Allah gian awak akhirat. Model itu cara fikir Nabi dan menasihati umat. Jangan caliak je menurut pandangan mata tu. Nah nampak kini kau nyo kailang tu. Kabih ya kan? Katinggal auto rancak tu tinggal, rumah rancak tu tinggal, sekarang tinggal setunya mangaja itu pikiran lo. Dan itu yang kepikiran akhirat selain keriagai. Model itu Nabi mentarget sahabat. Jangan nampak tu je perhatian dan mantu-mantu pandangan mata tu je. Apakah kamu tidak rela akhirat Allah berikan kepada kita dan dunia untuk mereka? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang tabaco, kadang tak tabaco, tak kana-kana, kadang lagi jadi orang sebagian. Dewa Allah rajin salat, ke masjid rajin, mengaji rajin, tapi payah jadi ada. Rasaki ko ba ko, celik sanu sembayang ke indah nampak, ke masjid ke indah, banyak putih nak. Itu sama je Fir'aun je cara fikir bukan tu lagi. Anda model itu cara fikir dah ada. Kebahagiaan itu sejauh mawak taat kepada Allah dan Rasul. Biarlah. Oh nyo ndak taat, nyo kini kalau manggalih pakai sistem riba suksesnya biasa. Dan awak dengan cara yang halal sedikit biarlah. Karena itu yang sukses di akhirat. Orang tu nanti merasa di akhirat. Hayo nyo bahayo di akhirat. Ketika nyo melanggar perintah Allah, nyo bahayo di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taati salah Allah, taati Rasul. Itulah kebahagiaan dan keberuntungan. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika seseorang menolak Rasul, satu orang Rasul, hakikatnya dia telah menolak seluruh para Rasul. Wak bantah cik Nabi kah? Dosanya sama je bantuk membantah seluruh para Nabi dan Rasul. Siapa Nabi di zaman awak? Nabi Muhammad. Wak bantah Nabi Muhammad tu misalnya, na'udzubillah, wak bantah beliau, maka
Sama dosanya wak telah membantah seluruh para nabi dan rasul. Tak bantah Nabi Muhammad sebab dah membantah seluruh para nabi dan rasul. Kita cari ayatnya, surat Al-Furqan ayat 37 halaman 363. Wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula. Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Rusula ko banyak rasul. Di situ dituliskan artinya para rasul. Yang diutus kepada kaum Nabi Nuh siapa rasulnya? Nabi Nuh berapa seorang berapa 950 tahun. Nabinya berapa orang? Seorang. Tapi bakok dikecian telah mendustakan para rasul. Karena hakikatnya ketika menolak satu nabi, dia telah menolak seluruh nabi. Itu nalo bahayanya Bapak Ibu. Jangan membantah-bantah nabi lah. Tak Nabi Muhammad sana kau bantah tu dah. Berarti waklah membantah seluruh para nabi dan rasul. Lebih kurang 124,000. 124,000 nabi dan rasul nak bantah. Bahaya kajo nak garah-garah tu. Nah, kita cek dalilnya, cek lagi surat sebalahnya Asy-Syu'ara. Itu kan surat Furqan. Surat Asy-Syu'ara di surat yang sebalahnya ayat 105. Ayat 105 halaman 371. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan al-mursalin, para rasul-rasul. Banyak rasul. Sedangkan yang diutus cik rasulnya. Yang didustakan para rasul. Seluruh rasul. Cek lihat 123 ayat 123-nya. Tadi 105. Cek ayat 123. Kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Kaum Ad ko siapa Nabi na? Kaum Ad. Jadi ayat selanjutnya. Idz qala lahum akhuhum Hud. Kaum Ad ko kaum Nabi Hud. Siapa nabinya? Nabi Hud. Baradu surang. Tapi kok kaum Ad ko mendustakan para rasul? Karena mendustakan cik rasul, mendustakan seluruh rasul. Kita cari dulu balik di ayat di sebelahnya, halaman sebelahnya 101 misalnya. Ayat 101. Kadzabat Samudul mursalin. Telah mendustakan kaum Samud, para rasul. Samud ko kaum Nabi Saleh. Siapa nabinya? Nabi Saleh. Siapa yang diutus? Nabi Saleh. Bara orang surang. Tapi karena kaum Samud mendustakan Nabi Saleh, nyolah dianggap mendustakan seluruh para rasul. Macam lihatlah balik di ayat Sarat tuih 60 pas sudut atas mana kiri 160. Kadzabat qaum Lutinil mursalin.
Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Surang je nabinya, Nabi Lut je. Tapi karena kaumnya mendustakan Nabi Lut, dianggap mendustakan seluruh para rasul. Terakhir celiak ayat 176-nya. 176 di bawahnya. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Dan penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Siapa rasulnya? Nabi Syuaib. Iz qala lahum Syuaibun. Syuaib. Bakok dikatakan mendustakan para rasul, deknya mendustakan Nabi Syuaib. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang mendustakan satu orang rasul, dia telah menanggung dosa mendustakan seluruh para rasul. Para kabari. Nampak yang barik di siang Nabi Nuh bara orang Nabi ketih nak orang. Berdosa yo. Tapi bara rasul datang Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dak orang jarak ke dah. Tapi kalau sempat-sempat wak mendustakan Nabi Muhammad, membantah Nabi Muhammad, itu 124,000 nak bantah katih macam-macam dosa lain. Nak ada kalau dosa sekarang tu dah. Membantah nak Nabi Muhammad surang nak bantah tu dah. 124,000 para nabi dan rasul. Bara dosa tu. Maka jangan sekali-kali membantah. Bentuk membantah tu, seperti perkataan Abu Lahab. Abu Lahab ngecek ke Nabi Muhammad ketika Nabi berdakwah kainya, kadzabta ya Muhammad, pembohong kau hai Muhammad. Lah karena itu Nabi Paisan Nabi. Abdullah bin Mas'ud di situnya. Wahai Abu Jahal, pernah engkau nampak Muhammad tu berdusta? Enggak. Tak pernah nampak engkau nya berdusta? Enggak. Coba aku ceknya berdusta. Ambo tahu dari sampainya betul. Ambo tahu yang inyo tu tak pernah berdusta loh. Dan yang keceknya batu, cuma ambo tak ketuju. Tu kecek. Tak ketuju senyum ceknya. Nanti sampainya batu cuma ambo tak ketuju dan nya tak pernah ke berdusta, yakin ambo cek. Cik Abu Jahal. Orang kini mirip-mirip tu lah jawabnya. Kamu tahu sampai Nabi itu batu sunnah. Tapi kan itu. Ambil dia kakak Abu Jahal je caronya tu nyawa telah kira-kira. Ajar model itu. Kalau kan Nabi itu yo sami'na wa ata'na salah. Mana tak kau dah kajuan itu. Tapi jangan dibantah-bantah. Amam bantah ko nang bayu. Barang tahu tak kau dak kajuan. Kadang pasti na wajib tu wajib kajuan. Nang sunat ba mana tak kajuan. Tapi jangan pernah membantah. Ko nang bayu. Membantah ko nang nak boleh. Sana Nabi itu sunahnya berjenggot. Jangan bantah jenggot udah lah. Cuma dia tak ada tuan yang salah, betul saja. Yang salah. Tapi jangan bantah-bantah orang berjenggot, tak udah. Karena Nabi berjenggot, itulah kira-kira. Contoh ringannya pada itu. Yang contoh ringan semua itu. Kekerobanan barik perintun. Jangan sampai pula kita berkata, menurut saya, menurut saya hadis itu santiang lah pada Nabi itulah lah kira-kira kalau Imam Syafi'i tahu berang nan menceliak berang bananya kalau ada orang mengecek menurut saya atau ada yang bertanya kepada bagaimana pendapat engkau pendapat ambo wajo je lah jadi Nabi ngecek pendapat apa je lah kalau lah Nabi mengecek jangan tanya pendapat itu gaya Imam Syafi'i itu kalau ada disampainya hadis
Itu pendapat engkau. Jangan tanya aja pendapat ambo lah. Itulah hadis. Lah Nabi mengecek, jangan tanya aja pendapat lah. Itulah kira-kira. Abdullah bin Umar tu anak Umar bin Khattab. Karih apa na dapat dia. Kecuran atok kau kan tak jauh-jauh lah. Umar bin Khattab tu kan karih. Anaknya Abdullah bin Umar karih loh. Cuma karih kanan batu. Ada anaknya mengkritik hadis yang disampaikan apa? Apanya kau Abdullah bin Umar membaca hadis. Bukan dikritik balul baaluduh itu teh. Baladuh berang apanya kau? Ndak isa sapona anak orang. Sebelumnya mau bertobat. Itu loh bang. Mengecek baladuh akan bangil. Kenapa? Mendustakan, menolak Nabi itu dosanya bentuk menolak seluruh para rasul. Tak tanggung-tanggung dosanya dah. Apalah yang namanya berani-berani mengecek hadis itu menurut saya tak boleh lah. Kalau lah Nabi mengecek terima saja. Itu nan bahagia tu. Ndak kas level ke wak je Nabi sudah mengecek menurut saya langsung naik derajat wak ndak kado gitu dah. Malah tambah jatuh derajat wak ni. Berani membantah-bantah Nabi. Nah, terakhir kejemaah penyesalan orang nanti karena ndak ikut je Nabi. Rupanya di akhirat ku penyesalan. Orang nan membantah-bantah apolai nan ndak ikut ke Nabi, ndak mau ikut sunnah Nabi, penyesalan nanti di akhirat. Kita lihat pertama dalam surah Ibrahim misalnya. Ayat 44. Halaman 261 surat Ibrahim. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab. Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada manusia ketika hari datangnya azab. Ketika datangnya azab. Bila itu di akhirat. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim. Apa cik orang zalim ko? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami kesempatan ke dunia walaupun sebentar. Balianlah kami ke dunia walaupun agak sebentar. Kamanga ke dunia sebentar tu manga. Nujib da'wataka, kami akan mematuhi seruanmu. Kami kepatuhkan kau ya Allah. Wa nattabi'ir rusul, dan akan mengikuti para rasul. Itu penyesalan dah kira. Kau amuah lawa ikut Nabi dulu ya. Nyesal. Apa lena membantah-bantah seri. Menyesal. Kita lihat surah Furqan misalnya. Surah 25. Halaman 362 ayat 27. Ayat 27. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya. Ya, dua jari sana. Yadai, tangan. Yaqulu, mereka berkata, dia berkata, ya laitani, ya laitani. Ku kata-kata penyesalan.
De malangnya denai. Aduhai malangnya diriku, wahai sekiranya aku dulu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Langkahnya eloknya lambo dulu mambiak jalan yang diambil oleh para Rasul. Ajalannya tadi sabilil khabar. Pandangan ni duit menurut wahyu. Bahagia tidak bahagia, sukses tidak sukses, senang tidak senang menurut sia, menurut Allah dan Rasul, bukan menurut mato. Di situ disebutkan orang-orang yang tidak ikut amuah ikut sunnah Nabi itu menggigit ya'addu zalimu ala yadayh, kedua tangan, bukan jari, tangan yadayh. Kalau awak istilahnya bahasa orang ni lagi gigit jari nah. Bara jari nama gigit tu. Cik nak. Kan tu. Lagi gigit jarinya. Kalau masuk jari no ke 10 no bala bentuk menyasar tu nah. Kau kan cik menyasar bana tu nah. Masukan 2. Itulah sangat menyasar. Kalau 3 masuk. Nak. Kau menyasar cik. Menyasar bana. Sangat menyasar 3 sampai apa dia macam kalau masuk ke 2 tangannya menggigit lo tu itu bayangan maksudnya ndak tabayang baalah sasanya nanti, ndak tabayang baalah sasanya nanti orang-orang yang ndak mau mengikuti sunnah Nabi. Karena mengikuti sunnah Nabi gua kadang pahalanya. Menghidupkan satu sunnah Nabi itu kadang pahalanya. Segadang pahalanya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Bukan menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa cinta padaku dia bersamaku di surga. Nabi surga nak gigi jari tu. Itu laki. Walaupun laki ni sama-sama masuk surga, cuma rumahnya laki Nabi. Kalau aku mah lah ikut Nabi sari, terlakit-lakit rumah mak je Nabi dia. Lagi jari dia tak boleh sama masuk surga. Menyasar je tu. Dia ikut sunnah. Ikutilah sunnah tu semampu awak. Makin hari ditingkatkan, makin hari tingkat semampu gitu. Terakhir kita lihat Al-Ahzab surat 33 ayat 66 halaman sampai 27. Ayat 66 halaman sampai 27 surat Al-Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Maksud bolak-balik memanggang. Kalau bolak-balik tujuan nak samporono kampuah orang di neraka tu bolak-balikan wajah gua ya sadono muka no sele bolak-balikan memanggang nak samporono kampuah azabnya itulah. Orang nan diazab di neraka tu nama panggang tadi samporonoan panggang tadi keciknya yaqulu ya laitana. Mereka berkata, wahai kiranya alangkah baiknya ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya kami dulu mentaati Allah dan mentaati pula Rasul. Sasa di akhirat Pak Ibu. Tidak macam-macam dah. Tidak ikut sunnah Nabi tidak apa-apa penyesalan. Kau ikutlah kami dulu jalan Nabi. Kalau di situ
mentaati Nabi. Kok amuahlah kami taatkan Nabi dulu ya. Sasa. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu, bahwa kini pentingnya mengikuti jalan Rasul. Itu nang kawak tampuh. Orang yang mengikuti jalan Nabi, nyo akan di surga bersama Nabi. Nanda muah bah menjadi sasaran jino nanti di akhirat. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.